Tiga pemimpin dunia yang kerap disebut sebagai musuh Amerika Serikat berdiri di satu panggung megah di Cina. Mereka adalah Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ketiganya ada di satu panggung di tengah kemeriahan parade militer dalam rangka peringatan 80 tahun kemenangan Cina dalam Perang Dunia Kedua pada Rabu 3 September 2025 di lapangan Tiananmen. Momen keakraban tiga pemimpin dunia itu ternyata membuat panas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan, Trump menuduh ketiganya tengah bersekongkol untuk melawan Amerika Serikat. Sebuah tudingan yang mengguncang panggung politik internasional sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya posisi Washington di bawah kepemimpinan Trump. Lantas, seperti apa kemarahan Trump dan bagaimana para analis memandang dinamika geopolitik ini? Parade besar-besaran di Cina pada 3 September 2025 ini bukan sekadar perayaan militer biasa. Pesta militer ini menjadi momen peringatan 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus mengenang pengorbanan jutaan tentaranya. Berbagai alutsista canggih dan defile pasukan militer Cina dipamerkan di lapangan Tiananmen yang dipenuhi oleh panggung berwarna merah, hijau, dan emas. 26 kepala negara hadir, termasuk mitra terdekat Xi Jinping saat ini, Putin dari Rusia, dan Kim Jong-un dari Korea Utara. Ketiganya terpotret dalam satu bingkai yang sama, mengabadikan momen langka yang belum pernah terjadi selama ini. Jurnalis senior CNN, Stephen Collinson menyebut, berkumpulnya tiga autokrat itu memberi pesan kuat bahwa Cina sedang menunjukkan diri sebagai pemain penting dalam tatanan global baru. Dengan deretan tank, rudal balistik, dan jet tempur canggih yang melintasi jantung kota Beijing, Cina seolah berkata pada dunia bahwa mereka siap menantang dominasi Barat. Lantas, jika benar pesan itu yang ingin disampaikan Cina, bagaimana respons Amerika Serikat? Tontonan megah di Beijing dan berkumpulnya tiga pemimpin dari Cina, Rusia, dan Korea Utara segera membuat gerah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump segera meledak di sosial media pada Selasa 2 September 2025. Dalam akun Truth Socialnya, dengan nada sarkas, Trump meminta Xi Jinping untuk menyampaikan salam hangatnya kepada Putin dan Kim Jong-un. Dan di akhir tulisannya, Trump menuduh bahwa ketiga pemimpin itu sengaja berkumpul dan berkonspirasi untuk menantang Amerika Serikat. Trump turut menyindir bahwa kemenangan Cina pada Perang Dunia Kedua banyak didukung oleh pengorbanan tentara Amerika Serikat yang gugur saat melawan musuh bersama, yakni Jepang. Selama ini, Trump kerap memamerkan hubungan personalnya dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un. Namun dengan kehadiran ketiga pemimpin itu tanpa adanya Trump, seolah menunjukkan Amerika Serikat sedang terpojok. Kira-kira bagaimana para analis memandang dinamika ini? Sejumlah analis telah menyuarakan pandangannya. Collinson dari CNN menyebut, jika pertemuan besar di Cina memang dimaksudkan sebagai penghinaan pribadi kepada Trump, maka misi itu berhasil. Collinson juga menyebut momen itu menggarisbawahi kegagalan upaya Trump untuk menundukkan para pemimpin dunia dengan kebijakan America First-nya. Menurut Collinson, kebijakan proteksionisme Trump justru menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Asisten Profesor Studi Internasional Universitas Sharjah, Jackie Wong menyebut, Xi Jinping berhasil memanfaatkan kesalahan dari langkah yang diambil Trump. Collinson menyebut kebijakan ekonomi Trump seperti pengenaan tarif dan sanksi terhadap mitranya justru semakin mendorong pergeseran kekuatan global ke timur. Contohnya India. Selama ini, India adalah mitra Amerika Serikat. Namun karena India terus membeli minyak dari Rusia, Trump mengenakan tarif impor sebesar 50% terhadap New Delhi. India yang sensitif dengan perundungan dan kolonialisme lantas merapat ke Cina.
Tekanan Trump justru menyatukan China dan India yang selama ini dirundung isu perbatasan dan menjauhkan New Delhi dari aliansi Quad. India seolah menunjukkan bahwa mereka memiliki alternatif lain di luar orbit Washington. Namun Collinson juga menilai bahwa retorika Trump soal poros perlawanan baru terhadap Amerika Serikat sebenarnya berlebihan. Poros yang dimaksud adalah China, Rusia, Korea Utara, dan negara-negara lain yang tergabung dalam Shanghai Cooperation Organization. Pasalnya, jika dibandingkan dengan NATO dan Uni Eropa, tidak ada perjanjian pertahanan formal maupun kedaulatan ekonomi bersama yang dijalin oleh negara-negara SCO. Parade megah di Beijing tidak hanya menjadi perayaan sejarah, tetapi juga panggung pesan politik. Xi Jinping berhasil menunjukkan bahwa Cina kini berada di pusat perhatian dunia, sementara Trump justru terlihat terpojok oleh simbol kebersamaan lawan-lawannya. Dan Xi Jinping berhasil memantik sumbu emosi Trump. Namun, para analis mengingatkan, meski terlihat solid, poros Cina, Rusia, dan Korea Utara belum tentu sekuat NATO atau Uni Eropa. Ada kepentingan masing-masing yang bisa kapan saja bertabrakan. Yang jelas, momen ini memperlihatkan satu hal penting, yakni tatanan global sedang bergeser. Pertanyaannya, apakah ini awal kebangkitan blok kekuatan baru di timur, atau hanya simbol yang memudar seiring waktu?